paso. Playing and what black you can see look at all over. Let's go eat. Salam kenal, siapa nama dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hansa Fairusafa Alsena. Saya dari kelas 94, nomor absen 20. Oh ya guys, kalian udah pada tahu belum sih Kerajaan Mataram dan Kerajaan Gotalo? Kalau belum, yuk simak videonya. Pendiri Kerajaan Mataram adalah Sutawijaya. Ia bergelar Panembahan Senopati dan memerintah pada tahun 1575 sampai 1601. Panembahan Senopati wafat pada tahun 1601 dan dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta. Ia digantikan putranya yang bernama Mas Jolang 1601 sampai 1613. Kemudian Raden Mas Rangsang, Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1645. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Kerajaan Mataram mencapai kejayaan. Pengaruh Mataram memudar setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645. Selanjutnya Kerajaan Mataram pecah menjadi dua, sebagaimana hasil perjanjian Giyanti 1755 berikut ini. Kasunanan Surakarta Hadiningrat di bawah kekuasaan Pakubuwono III dengan pusat pemerintah di Surakarta. Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat di bawah kekuasaan Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengkubuwono I dengan pusat pemerintahan di Yogyakarta. Pada tahun 1813 terjadi perpecahan lagi sehingga Kerajaan Mataram akhirnya terpecah menjadi 4 kerajaan kecil sebagai berikut. Kesultanan Yogyakarta, Kadipaten Pakualaman, Kasunanan Surakarta, Kadipaten Mangkunegaran. Yang kedua adalah Kerajaan Gotalo. Munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi tidak lepas dari perdagangan antar benua yang berlangsung ketika itu. Sejak menjadi pusat perdagangan jalur laut, Kerajaan Gotalo menjalin hubungan dengan Ternate yang sudah menerima Islam dari Gresik. Raja Ternate yakni Babullah mengajak Raja Gotalo untuk masuk Islam, tetapi gagal. Baru pada masa Datuk Ri Bandang datang ke Kerajaan Gotalo, agama Islam mulai masuk ke kerajaan ini. Tahun kemudian, hampir seluruh penduduk Gotalo memeluk Islam. Kerajaan ini mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin 1653 sampai 1669. Daerah kekuasaan Gotalo terbilang luas karena seluruh jalur perdagangan di Indonesia Timur dapat dikuasai. Sultan Hasanuddin dikenal sebagai raja yang sangat anti terhadap dominasi asing. Dalam peperangan melawan VOC, Sultan Hasanuddin memimpin sendiri pasukannya untuk memporak-porandakan pasukan Belanda di Maluku. Akibatnya, kedudukan Belanda semakin terdesak atas keberanian Sultan Hasanuddin tersebut, maka Belanda memberikan julukan kepadanya sebagai ayam jantan dari timur. Itu dia materi tentang Kerajaan Mataram dan Kerajaan Gotalo. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.